Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Cognitive Behavioral Therapy, Solution Focus Therapy, and Client Center Counseling, di mana kami terdiri dari 6 orang. Bisa ini ya. Oke. Eh, dengan dengan saya sebagai moderator, kemudian ada teman saya Cahaya Barus, Firly Lutfia, Kristina Nauli Situmorang, Nadia Anggina Mayanti, dan Vivi Dwi Kusumasari. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Firly, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kognitif behavioral terapi atau CBT atau disebut juga dengan terapi perilaku kognitif. Kognitif behavioral terapi atau CBT adalah menggabungkan antara komponen terapi kognitif dan terapi perilaku dan mencakup berbagai pendekatan pengobatan. Analisis panel pakar Academy of Nutrition and Dietetic tentang kegunaan pendekatan konseling gizi untuk mengubah perilaku kesehatan dan makanan memberi nilai tinggi pada CBT. Terapi ini membantu pengendalian reaksi emosional yang terganggu. Selanjutnya. Yang pertama itu terapi kognitif. Terapi kognitif ini merupakan proses pembelajaran yang melibatkan stimulus dan respon. Kognitif bisa diartikan sebagai pengertian, penataan, atau penggunaan pengetahuan. Klien akan belajar membedakan antara pikiran dan perasaan, menganalisis secara kritis atas pikiran mereka, serta mengembangkan keterampilan untuk menginterupsi dan mengubah pemikiran yang berbahaya. Terapi kognitif dikembangkan dengan sejumlah teknik untuk meningkatkan perasaan positif dan kemampuan pemecahan masalah, seperti pelatihan relaksasi, pencitraan mental, penghentian pikiran, meditasi, biofeedback atau pengendalian respon tubuh yang tak terkendali, kemudian manajemen stres, dukungan sosial, restrukturisasi kognitif, dan desensitisasi sistematis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahaya. Kepada Cahaya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada terapi perilaku. Terapi perilaku atau behavior adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar terhadap perubahan perilaku, di mana pendekatannya konseling dan psikoterapi. Dan fokusnya bukan pada mempertahankan tekad, tetapi pada menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh perilaku yang baru. Konseling perilaku berkembang dari teori perilaku yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Joseph Walpe, Edward Thorndike, dan Albert Bandura. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu pengondisian klasik. Pengondisian klasik ini berfokus pada rangsangan atau syarat yang mempengaruhi perilaku makannya. Misalnya melihat atau mencium bau makanan, menonton televisi, belajar, atau mengalami kebosanan dapat menjadi rangsangan untuk makan. Contohnya stoples kue dari meja dapur. Selanjutnya ada pengondisian operan. Bisa dikatakan dia untuk mencapai tujuan seperti pengurangan sembelit dengan peningkatan asupan cairan dengan serat. Ketiga ada pemodelan, di mana pemodelan ini pembelajaran observasional seperti belajar dengan nonton video atau demonstrasi, mengamati rekan atau mendengar kisah sukses. Next.
Dalam pandangan behavioral, kepribadian manusia hakikatnya adalah tingkat laku. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalaman berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, di mana kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Untuk itu, memahami kepribadian individu tidak lain adalah perilaku yang tampak. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, terapi perilaku ialah semua tingkah laku atau tindakan seseorang yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilaku agar dapat memecahkan masalah, baik dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Terapi perilaku merupakan penerapan prinsip belajar yang berfokus pada bagaimana orang-orang belajar mengubah perilaku dan meningkatkan fungsi untuk memecahkan masalah perilaku manusia dan kondisi apa saja yang menentukan tingkah laku mereka. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang materi kedua akan dibacakan oleh teman kita Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Cynthia. Saya akan membacakan penerapan terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah istilah yang lebih umum daripada terapi kognitif yang merupakan bentuk psikoterapi. Tujuan terapi kognitif adalah untuk melatih pemikiran atau fungsi dan tindakan atau perilaku kognitif. Oleh karena itu, terapi kognitif lebih dikenal dengan terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif umumnya digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Terapi perilaku kognitif mencoba untuk fokus pada tempat pikiran, keyakinan, bentuk self-talk, dan perilaku konsistensi diri. Implementasi pengobatan pada diabetes mellitus memiliki 4 dasar yang perlu diperhatikan, yaitu pelatihan perencanaan makanan, pelatihan intervensi fisik dan biologis. Semakin tinggi pengetahuan gizi, semakin meningkat memperhatikan jenis dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi. Pengontrolan rasa cemas dan depresi merupakan salah satu peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan yang dapat diberikan pada penderita diabetes mellitus. Terapi kognitif pada penderita diabetes mellitus adalah terapi paling penting untuk mencegah kekambuhan dengan pengendalian diri penderita. Namun pedoman dan prosedur tentang terapi ini belum ada, oleh karena itu penting untuk dirancang dan diuji pada kelompok penderita diabetes mellitus, kemudian divalidasi untuk digunakan sebagai standar terapi baku. Masalah gizi pada anak kecil adalah masalah ganda, yaitu malnutrisi. Masih ditemukan dan ditambahkan ke penemuan masalah dengan nutrisi berlebih seperti energi, lemak, dan garam. Obesitas juga merupakan masalah global. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas yang merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perubahan perilaku tidak dapat dicapai secara langsung, sehingga dibutuhkan upaya pendidikan untuk mempengaruhi seseorang dalam mengubah perilakunya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian untuk konseling kepada klien akan dibacakan oleh teman saya Nauli. Kepada Nauli saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling yang berpusat pada klien. Asumsi dasar dalam teori konseling ini, manusia pada dasarnya rasional, bersosialisasi, dan realistis, dan terdapat kecenderungan inheren untuk berusaha ke arah pertumbuhan, aktualisasi diri, dan pengarahan diri. Klien secara aktif berpartisipasi dalam mengklarifikasi kebutuhan dan mengeksplorasi solusi potensial. Konselor membantu mengembangkan lingkungan ini
dengan menerima klien secara total tanpa menghakimi pikiran, perilaku, atau fisik mereka dengan pendekatan yang menghormati klien. Hal ini membuat tingkat kepercayaan klien dan rasa nyaman untuk mengkomunikasikan pikirannya dengan bebas. Dalam terapi ini, klien menemukan dalam diri mereka kemampuan untuk menghubungkan, untuk berubah dan tumbuh, sehingga meningkatkan kesehatan dan kemandirian. Teori konseling yang berpusat pada orang dapat membantu membimbing konselor nutrisi dengan menekankan pentingnya rasa hormat dan penerimaan untuk mengembangkan hubungan konseling. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada wawancara motivasi. Faktor utama kemunduran kesiapan dalam diet karena kurangnya motivasi keinginan untuk berubah. Wawancara motivasi itu merupakan pendekatan konseling yang mengintegrasikan konseling berpusat pada klien dan melengkapi model transteorikal atau TTM karena memerlukan fokus pada strategi untuk membantu motivasi klien untuk membangun komitmen untuk melakukan perubahan perilaku dan bergerak menuju tahap tindakan. Dengan konseling yang berpusat pada klien, wawancara motivasi lebih fokus dan diarahkan pada tujuan, di mana wawancara motivasi sangat berguna pada tahap awal perubahan perilaku tidak ada tantangan dalam membuat keputusan untuk berubah. Wawancara motivasi dapat menumbuhkan motivasi alami klien untuk berubah, baik dari eksternal maupun internal. Selanjutnya, nomor 5 akan disampaikan oleh teman saya Vivi. Kepada Vivi, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada terapi berfokus solusi. Berfokus solusi merupakan pendekatan terapi atau konseling yang memiliki konsep yang sederhana dan mudah pada sisi praktikalnya. Lebih difokuskan pada bagaimana mencari pemecahan solusi daripada diorientasikan pada masalah. Terapi yang berfokus pada solusi bekerja dengan klien mereka untuk berkonsentrasi pada solusi yang telah bekerja untuk mereka di masa lalu dan mengidentifikasi kekuatan untuk diperluas dan digunakan sebagai sumber daya. Fokus solusi bukan pada menemukan dan memecahkan masalah, tetapi mungkin merupakan pengecualian dari tindakan normal, yaitu saat klien mampu mengatasinya secara positif. Tujuannya agar klien menggunakan bahasa berorientasi solusi untuk berbicara tentang apa yang dapat mereka lakukan secara berbeda, sumber daya apa yang mereka miliki, dan apa yang mereka miliki. Selanjutnya, contoh pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh konselor yang berfokus pada solusi yaitu seperti yang pertama, apa yang bisa saya lakukan yang akan membantu Anda? Lalu yang kedua, apakah ada waktu ketika Anda makan makanan gandum? Yang ketiga, kapan terakhir kali Anda makan buah? Yang keempat, pernahkah anggota keluarga atau teman mendorong Anda untuk makan makanan rendah sodium? Yang artinya, ada nilai yang besar dalam mengembangkan hubungan yang terbuka dan saling percaya dengan klien. Konselor nutrisi tidak boleh melupakan fakta bahwa komponen pendidikan dari terapi diet telah terbukti sangat berharga. Namun, teori konseling yang berpusat pada orang yang dapat membantu membimbing konselor nutrisi dengan menekankan pentingnya rasa hormat dan penerimaan untuk mengembangkan hubungan konseling. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vivi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Cynthia. Baik, kepada Putri saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kan dalam PPT telah dipaparkan terdapat teori kognitif yang dapat berperan dalam desensitisasi sistematis. Bisakah
kalian jelaskan bagaimana desensitisasi sistematis itu diterapkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Putri. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Cynthia, izin bertanya. Ya, Suci, silakan. Mau nanya di bagian PPT-nya yang dibaca Pipi. Bagaimana cara pada pendekatan terapi berfokus solusi? Terima kasih, Oke, Cynthia. ya, sama-sama, Suci. Baik, kami tampung dulu dua pertanyaannya dan berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, kepada Firly, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Putri tadi ya. Pertanyaan dari Putri kepada Firly, saya persilakan. Baik, terima kasih Cynthia. Jadi pertanyaan dari Putri tadi ialah eh, apa yang dimaksud dengan desensitisasi sistematis dan bagaimana cara penerapannya. Jadi, desensitisasi sistematis itu ialah suatu teknik modifikasi perilaku yang bertujuan untuk menurunkan ataupun menghapus perilaku yang menimbulkan kecemasan atau ketakutan dengan merelaksasi situasi dengan cara membayangkan situasi tersebut dalam suatu tingkatan atau tahapan, mulai dari yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi, atau yang mengancam agar menghasilkan ketenangan yang emosional. Jadi, semua hal yang dibayangkan dalam hierarki ketakutan itu pada akhirnya telah dituntaskan. Maka ketakutan akan semakin berkurang dan konseling akan dapat menghadapi stimulus tanpa adanya perasaan tertekan. Jadi akan semakin terbiasa dengan adanya stimulus dan dapat berinteraksi dengan baik. Bagaimana jawabannya, Putri? Baik, bisa diterima. Terima kasih, Firly. Baik, sama-sama, Putri. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Vivi. Kepada Vivi, saya persilakan. Baik, terima kasih Cynthia. Untuk pertanyaan Suci tadi, yang bagaimana cara pada pendekatan terapi berfokus solusi? Jawabannya, yaitu terapi berfokus solusi ini berfokus pada pencarian solusinya untuk mengatasi masalah dan melakukan suatu perubahan untuk bisa menjadi pribadi yang berkembang, dan juga lebih menekankan pada kekuatan dan ketahanan individu yang berfokus pada solusi konseptualnya. Apakah bisa diterima jawabannya, Suci? Oke, Pi, makasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.